Salam jumpa Sobat KTK. Masih bersama saya Fitri Agustina Nugraheni dalam acara yang sama, podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan. Kali ini saya berada di SMP Negeri 1 Kawedanan, merupakan sekolah favorit di Kabupaten Magetan. Nah, lebih jauh kita mengenal sang maestro kita di edisi Aksi Nyata Sang Maestro seri kedua. Yuk ya yuk. Halo Sobat KTK, bersama saya di podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan dengan tema Aksi Nyata Sang Maestro seri kedua. Bersama beliau di samping saya, luar biasa, seorang kepala sekolah SMP Negeri 1 Kawedanan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Ismadi MPD. Yuk kita kenalan lebih jauh yuk. Assalamualaikum Pak Ismadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fitri. Bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Baik, sehat. Semoga Mbak Fitri demikian juga adanya. Amin. Yang penting itu Mbak Fitri sehat dan selalu semangat ya Pak. Amin. Inge Bapak, mohon izin waktunya pagi ini mengganggu waktu Bapak ini ya. Kita mau mengadakan obrolan. Pengen mengenal Bapak lebih jauh sosok seorang Pak Ismadi. Diizinkan ya Bapak? Siap. Iya, Bapak Ismadi ini boleh saya ingin tahu lebih jauh profil mungkin dari kelahiran, kemudian tempat kelahirannya, keluarga, dan mungkin pendidikannya bisa diceritakan Bapak. Terima kasih Mbak Fitri ya. Jadi saya ini dilahirkan di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Saya 3 bersaudara, tetapi kakak saya ini waktu balita sudah meninggal, sehingga saat ini tinggal 2 Bapak ya. Tinggal saya dengan adik saya. Kemudian untuk ibu saya dan bapak saya, jadi orang tua saya, ini memang saat-saat kami kecil ini kami penuh kebahagiaan. Walaupun kami dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat prasejahtera ya. Jadi masih keluarga miskin lah gitu aja Mbak ya. Jadi karena masa kecil kami belum punya pandangan ke depan yang lebih jauh ya. Jadi isinya hanya senang bermain gitu aja. Ya, sehingga dari situ kemudian bapak saya itu hanya lulusan SD aja nggak lulus ya begitu ya. Jadi kerja di tukang kebunnya pabrik gula Rejosari. Sedangkan ibu saya ini adalah hanya penjual ayam. Jadi membelinya ayam itu istilahnya apa? Adang-adang Mbak Udi ya. Jadi di depan rumah itu kalau ada orang jual ayam ya dibeli, kemudian dibawa ke pasar untuk dijual lagi. Hanya itu Mbak Udi ya. Jadi dari situ kemudian saya memang walaupun orang tidak punya, bapak ibu saya punya cita-cita yang sangat tinggi. Saya harus bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Jadi bisa melebihi orang tua saya. Sehingga saya waktu itu dimasukkan di SD, kemudian SD saya di SDN Tulung 1. Jadi di SD saya lulus tahun 1977. Kemudian lulus kami melanjutkan di SMP Negeri 2 Kawedanan. Ya, jadi lulus tahun 79. Ya. Kemudian setelah lulus dari SMP 2 Kawedanan, kami melanjutkan di SMA Negeri 1 Kawedanan. Ya, itu adalah lulus tahun 81. Ya. Mbak Fitri, kami saat sekolah, jadi tidak seperti anak yang saat ini Mbak Fitri ya. Jadi dulu
saya mulai SMP sampai SMA itu mohon maaf ya, enggak mengenal masa remaja, masa bermain enggak pernah. Jadi isinya hanya kerja dan kerja. Jadi saya berangkat sekolah baik di SMP maupun SMA itu mesti jalan kaki. Ya, jangan kan naik motor kayak anak sekarang. Dulu sepeda saya tidak punya, jadi jalan kaki. Jadi berangkat dan pulang itu mesti jalan kaki lewat pematang sawah itu, bekas jalan kereta api itu. Jadi kurang lebih ya 3,5 km itu. Ya sampai dengan SMA Mbak itu ya. Jadi karena dulu menghendaki saya sekolah yang tinggi, kemudian waktu SMP kelas 1 saya diberikan oleh orang tua saya itu untuk modal sekolah berupa anak sapi waktu ya, pedet namanya ya, pedet ya, kecil itu ya, itu disampaikan kepada saya beritahu ya, iki wong tua gak duwe apa-apa, nek kue pengen sekolah dhuwur besok iki openono sing apik. Ya, jadi intinya saya diberikan anak sapi itu, pedet itu ya untuk biaya sekolah. Sehingga saat itu Mbak Witri ya, saya setelah pulang sekolah ya, itu mesti mencari rumput sampai sore. Jadi setiap hari, jadi rutinitas pagi berangkat sekolah, berangkat itu juga jalan kaki, tidak pernah makan pagi, juga tidak pernah minta uang saku ya. Itu sampai SMA. Ya, bisa ditanyakan ke teman-teman saya nanti ya. Jadi begitu masuk sekolah SMP dan SMA itu kami setiap pagi ya itu. Jadi pulang sekolah ya cari rumput. Itu. Kemudian prestasi yang saya banggakan Mbak Putri, selama di SMA saya bisa merebut peringkat 3 ya, juara untuk IPS ya, waktu ujian nasional dulu ya itu. Jadi ya saya dulu kehidupannya memang betul-betul prihatin Mbak ya, jadi penuh dengan perjuangan. Jadi begitu lulus SMA Mbak Putri ya, saya melanjutkan di IKIP Surabaya ya. Jadi alhamdulillah saya tes bisa diterima. Kami di sana mengambil jurusan pendidikan kepelatihan ya, jadi ya olahraga lah ya, jadi pendidikan kepelatihan. Di zaman dulu istilahnya pendidikan kepelatihan begitu. Iya, pendidikan kepelatihan. Bukan olahraga. Ya, begitu, jadi ya. Memang jurusan olahraga saat itu ada 3. Jadi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan itu satu ada yang jurusan pendidikan olahraga itu murni untuk menjadi guru. Kemudian pendidikan olahraga rekreasi yaitu ada. Ya, kemudian saya itu pendidikan kepelatihan. Jadi saya itu mestinya dididik awal ini menjadi pelatih olahraga. Ya, tapi minor saya itu mengambil di pendidikan, sehingga kami bisa ngambil pendidikan bisa menjadi guru ini. Ya, nih. Jadi alhamdulillah Mbak Putri ya. Jadi saat saya kuliah pun saya betul-betul penuh perjuangan Mbak Putri saat itu. Saya setiap bulan itu dikirimi uang, belum ada masih lewat pos Mbak itu ya, lewat pos itu nilainya 30.000 Mbak Bisa setiap bulan. 30.000 itu pun sudah kami gunakan untuk kos saat itu 10.000, tinggal uang 20.000 untuk langganan bis kota atau abonemen bis kota, karena kampus saya dulu, kampus IKIP yang di FPUK itu ada di Kawung, sedangkan kos saya itu ada di Kedintang, jadi harus bolak-balik ya. Jadi untuk langganan bis kota saat itu tahun 84 ya, lulus SMA saya 84 berarti. Jadi kurang lebih 7.500 juga.
Jadi uang saya praktis tinggal 13.500. Itu untuk hidup selama 1 bulan. Sungguh penuh perjuangan ya Bapak. Betul, ya, Mbak, betul ya. Dan pastinya orang tua dengan melihat kesuksesan Bapak luar biasa, pastinya bangga Bapak. Iya, kesini Mbak Bekti ya. Dulu saat kami menerima uang kiriman 30 itu ngambil di pos, saya mesti menangis Mbak Bekti ya. Gitu. Sambil nangis. Bukannya bingung saya nanti uang ini saya gunakan penggunanya gimana, tapi bingung yang dimakan orang tua dan adik saya apa di rumah. Jadi mesti nangis Mbak saya. Jadi berkaca-kaca itu ngambil uang. Walaupun di sana saya juga bingung untuk menggunakannya. Jadi tinggal uang 13.000 itu untuk biaya makan 1 bulan dan biaya kuliah ya fotokopi dan sebagainya. Padahal makan saat itu nasi pecel itu 1 kali makan 300 plus teh ya 350. Jadi kalau 1 hari itu makan 3 kali ya mesti 1.000 lebih. Padahal uang tinggal 12.000. Ya sehingga berarti saya makan sehari 1 kali itu aja saya sudah alhamdulillah bersyukur. Itu Pak, luar biasa Jadi, Bapak. Kehidupan saya kayak gitu ya itu dulu ya. Iya. Penuh perjuangan, benar-benar perjuangan. Iya, betul. Ya, jadi semua itu kalau dilalui dengan usaha, doa dan memang tekad saya harus sukses gitu Pak. Saya harus bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya hanya itu Mbak Bekti. Jadi saya setiap saya di sana saya berdoa, bahkan di semester 6 saya sempat hampir DO Mbak Bekti ya. Ya, saya karena sudah nggak ada biaya lagi lah, orang tua Bapak udah pensiun. Saya semester 4 itu Bapak sudah pensiun di pabrik gula itu. Dan pensiunnya berapa saat itu Mbak Bekti? 1 bulan 6.000. 1 bulan itu. Ya, sehingga kehidupan saya waktu kuliah Mbak Bekti ya ini betul-betul prihatin lah. Jadi saya masih ingat, saya kaos saja dulu masih diberi oleh teman kuliah saya. Ya mungkin kasihan dengan saya. Kok betino klambine itu saja. Ya karena memang saya tidak malu Mbak Bekti ya. Karena saya harus lulus gitu aja. Baik, baik ya. Bapak. Untuk mungkin istri dan putra-putri, kalau boleh tahu dikaruniai putra-putri berapa Pak? Dan mungkin saat ini sudah menikah atau masih sekolah? Ya, kebetulan Mbak Bekti ya. Jadi istri saya itu juga teman saya sekelas waktu SMA ya. Jadi dulu sudah kalau teman-teman harus dipocok-pocok nih Risna ya. Nah nggak taunya kok dulu mah nggak saling tanya ya. Jadi setelah lulus itu SMA udah hilang, kuliah di DW itu. Tapi nggak tahu yang namanya jodoh pati rezeki ya itu ya. Setelah lulus kuliah saya kok bisa ketemu itu. Jadi saya menikah tahun 90 Mbak Fitri. Istri saya ini sebagai guru di SMP 1 Lembean. Anak saya sudah 2, yang nomor 1 itu perempuan, sekarang mengabdi di SMK Negeri 1 Mendo, yaitu bahasa Jepang. Guru juga Pak? Iya, keluarga guru. Ya. Terus kemudian suaminya memang kerja swasta Mbak Witi, itu dipelayakan luar negeri ya. Jadi ada yang ke Turki, ke Timur Tengah gitu ya. Ini ke Jerman gitu. Jadi pulang itu ya 8 bulan baru pulang. 8 bulan sekali. Ya, sudah dari anak yang pertama ini sudah dikaruniai 3 cucu. 3 cucu. Jadi 2 cewek, 1 cowok. Ya, kemudian anak saya yang kedua ini kerja di PLN Malang. Jadi dulu lulusan dari Politeknik Negeri Malang ya, sekolah kedinasan dari PLN itu. Ya, kemudian istrinya ini kerja di Telkom Bandung. Jadi saat ini anak saya yang nomor 2 itu pisahan Mbak ya. Jadi yang suaminya di Malang, istrinya di Bandung untuk yang kerja di PLN. Yang anak yang laki-laki ya di PLN, yang menantu saya yang putih itu di Telkom.
total cucu berarti Ya, kemudian dari anak yang kedua ini dikaruniai 1 cucu. Jadi alhamdulillah sudah 4 cucu. Ini ya, status kakek. Iya, iya. Luar biasa. Dan, Bagaimana perasaannya Bapak sebagai seorang kakek? Sudahlah. Memang rasanya sekarang kalau sudah punya cucu itu betul berarti yang namanya anak istri itu kayak di nomor sekian kan. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau kemana-mana itu ingatnya ke cucu, ya. bener. Jadi kalau mau ya kemana, wah itu putuku tak berikan apa ya enggak. Kalau dulu ya masih ya istri saya belikan apa namanya apa ya. Sekarang udah semua untuk cucu ya. Cucu. Ya. Untuk hobi nih Pak Ismadi. Ya. Nah ini hobinya Pak Ismadi apa ini? Ya. Jadi untuk hobi, nanti kebetulan saya dulu mengambil jurusan pendidikan kepelatihan, jadi pendidikan olahraga kepelatihan. Ini memang sesuai dengan hobi saya. Jadi hobi saya itu memang olahraga ya. Jadi dulu di sempat-sempat saya bantu orang tua untuk mencari rumput itu mesti setiap hari saya olahraga. Ya, mesti voli, sepak bola ya. Kemudian rumah saya juga dekat dengan lapangan. Luar biasa Yeah. ini, Pak Ismadi. Yeah. Dari kehidupan keluarga dan perjalanan perjuangan hidup yang Bapak Ismadi sampaikan tadi, pastinya doa-doa Bapak salah satunya sudah terwujudkan, di mana saat ini Bapak sudah sukses sebagai kepala sekolah. Nah ini bisa diceritakan Bapak perjalanan karir mulai dari guru nggih Bapak? Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Fitri ya. Jadi kami lulus dari IKIP Surabaya itu tahun 88 Mbak Uti ya. Jadi tepatnya wisudanya itu bulan Desember tahun 1988. Tetapi saya sudah selesai menyelesaikan mata kuliah itu bulan Juli. Ya, tahun 1988. Sehingga setelah bulan Juli kami tidak ada kegiatan di kampus. Ya, saya pulang ke rumah. Ini kebetulan kami mencoba-coba untuk mengisi kegiatan. Saya ngelamar untuk menjadi guru di SEMEA PGRI Kaudanan. Yang saat ini SMK PGRI itu ya. Dulu tempatnya masih di SD N Gendengan 1. Alhamdulillah Mbak Putri, begitu saya mengajukan permohonan, saya dulu masuk diterima, tapi saya ngajarkan tidak olahraga. Tapi satu ngajar PSPB dan teknologi administrasi perkantoran di SEMEA itu. Malah enggak sesuai dengan latar belakang saya. Kemudian di bulan 10 ya atau 11 tahun 1988 itu ada tes CPNS. Ya. Kemudian satu kan kami kan belum wisuda. Ya, sehingga kami berusaha untuk ikut tes karena ijazah belum kami pegang dan aktenya, sehingga kami mencoba ke kampus di Kedintang di IKIP Surabaya sana untuk pinjam ijazah. Ya, sekaligus kita legalisir untuk mengikuti tes CPNS. Ya, sehingga alhamdulillah itu bisa Mbak Putri, sehingga pulang dari Surabaya itu kami merasa senang bisa ikut daftar tes CPNS tahun ya itu 89 awal ya, Januari ya itu. Waktu itu tesnya di GOR Mbak Putri. Jadi Magetan. Ya di Magetan itu bukan di stadion. Di stadion. Jadi tribun itu dikasih batasan rafia itu. Gitu. Itu duduk ya itu. Ya. Waktu itu ribuan yang ikut berarti ya. Kayak saya baru pertama ikut. Sebelah saya sudah berapa kali Pak? Sudah 7 kali Pak. Sudah 10 kali Pak. Sudah 15 kali Pak. Saya kira juga semacam pesimis Mbak Ude, tapi tekad saya harus berhasil. Jadi alhamdulillah Mbak Ude, begitu saya tes sekali CPNS, kami bisa langsung diterima. Alhamdulillah. Ya, ini menjadi kebanggaan bagi saya. Betul. Ini. Penempatannya? Ya, kemudian tempat
tepatnya di tanggal 1 Maret tahun 89, ya, saya ditugaskan pertama di SMP Negeri 1 Lembean. Ya, di sana kurang lebih di sana waktu itu CPNS, Mbak Putri ya, itu gaji yang kami terima ini bila dibandingkan dengan gaji Bapak Ibu guru yang saat ini jauh, Mbak Putri. Saat itu saya CPNS golongan 3A lulusan sarjana itu 1 bulan kami digaji 61.000, Mbak. Iya, Pak. Ya, 61.000. Ya, ya itu pun kami berusaha bersyukur berarti karena cita-cita saya ya alhamdulillah sudah tercapai, bisa membanggakan orang tua. Tapi yang lebih prihatin lagi, Mbak Putri, saat masuk di SMP 1 Kawedanan Tugas, saya itu sepatu aja nggak punya. Sepatu aja nggak punya. Ya, sehingga kami harus minta ya di tetangga saya, kemudian ukurannya gak sama tapi itu sobek. Itu saya jahit sendiri, Mbak. Ya, saya jahit sendiri, saya pakai. Ya memang karena kondisi, Mbak ya. Jadi kondisi orang tua memang kayak gitu. Jadi ke sekolah pun awal-awal saya harus naik angdes. Harus jangankan motor kan. Jadi guru masih naik angdes dengan anak-anak itu, untel-untelan itu. Ya, baru tahun diangkat PN tahun 90. Ya, itu gaji menjadi 81.000. Saya berani kredit untuk sepeda motor gitu ya. Pertama ya, kali beli sepeda saat itu motor. 1 bulannya itu 41.500 angsuran tiap bulan. Ya, karena itu sangat penting buat transportasi saya. Jadi dulu saya tidak pernah di rumah, Mbak Uti. Jadi pagi saya di SMP Lembean sampai 12:30 ya dulu enggak itu. Terus saya langsung ngajak di Semia PGRI. Gitu. Ya. Jadi saya enggak pernah pulang. Jadi siang mesti makan saya di sekolahan ya, nanti pulang sudah sore hari itu. Jadi itu perjuangan yang luar biasa juga, Mbak Uti ya. Tidak Jadi, pernah terlupakan. Iya, betul. Ya. Terus tahun 92 ya saya PN 2 tahun, kami diangkat sebagai wakasek, bukan wakasek ya, urusan kesiswaan, Pak ya. Kesiswaan itu selama 2 tahun, kemudian diangkat lagi, ditambah tugas urusan kurikulum, ya, itu selama 4 tahun, terus setelah itu wakasek. Ya, karena wakasek saat itu tidak sesuai dengan rombelnya kayak gini, Mbak ya. Jadi wakasek dulu hanya ada 1. Walaupun sekolah besar, sekolah kecil, wakasek itu juga hanya 1. Dan wakasek itu kalau belum dipromosikan menjadi kepala sekolah, iya terus wakasek. Tidak pernah ganti. Tidak pernah ganti ya. Jadi bisanya ganti wakasek itu kalau wakasek yang dulu itu sudah diangkat jadi kepala sekolah. menjadi kepala sekolah gitu. Jadi kebetulan saat itu ya memang Mbak Putri ya. Jadi memang kayak saya istilahnya dulu cepet sekali ya. Jadi saya jadi PN 2 tahun langsung menjadi kesiswaan ya. Selama 3 tahun menjadi kurikulum, menjadi wakasek ya. Kemudian tahun 2013 tepatnya bulan Oktober saya diajukan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Lembean untuk mengikuti tes calon kepala sekolah. Ya itu. Jadi dulu yang mengikuti ini masing-masing sekolah ini 1. Masing-masing sekolah 1. Jadi yang sudah menduduki wakasek. Tapi dulu ada perbedaan, sekolah-sekolah yang besar itu bisa mengajukan 2 wakasek. Sehingga saat itu yang ikut pesertanya kurang lebih 54 berarti ya. Saat itu yang dibutuhkan, yang kosong itu ada 8 sekolah. 8 sekolah. Nah, ini. Jadi alhamdulillah saya ikut tes ya bersama dengan Pak Haji Lantur yang saat ini masih menjadi ketua MKKS ya. Jadi saat itu kami mengikuti itu selama 3 hari berarti ya.
Jadi hari pertama itu ada materi tes tulis dan psikotes. Ya, jadi tes tulis dan psikotes. Jadi psikotesnya dulu ini pelaksanaan adalah dari Angkatan Laut, dari Marinir Surabaya. Ya, itu. Biasa. Jadi itu hari pertama. Terus hari kedua ini ada presentasi makalah, ya. Kemudian hari ketiga itu wawancara, ya, kaitannya dengan otoda dan kepemimpinan. Dulu untuk kepemimpinan itu yang menjadi apa? Narasumbernya, ya, yang ngetes itu yaitu kepala dinasnya, yaitu almarhum Bu Sri Bursiah. Kemudian masalah otoda, karena itu awal-awal otoda juga, itu juga ditanyakan undang-undang otoda, pelaksanaan otoda, ya, ini juga dilakukan oleh Pemda. Jadi saya juga nggak mengira Mbak Widri saat itu, karena saya saat itu yang ikut usianya sudah apa ya sudah matang semua lah. Jadi waktu ikut tes prasekolah itu usia saya baru 38 tahun berarti ya. Jadi Sangat saya muda. iya. Jadi saya dulu mau maju lah, aku paling juga nggak ketompo gitu ya. Nggak ketompo. Saya hanya itu aja. Tapi saya hanya melaksanakan yang terbaik apa yang saya bisa itu aja berarti. Secara Dan, maksimal gitu. iya. Jadi alhamdulillah begitu pengumuman, ya alhamdulillah kok nama saya ada, karena saat itu di ranking Mbak Ibu ya. Jadi hasil tes kepala sekolah itu di ranking peringkat 1 sampai peringkat selesai. Jadi mulai nilai administrasinya berapa, nilai tes tulisnya berapa, nilai psikotesnya berapa, nilai wawancara berapa, nilai presentasi makalah berapa. Itu kan digubah. Ya, itu di ranking mulai 1 sampai selesai. Alhamdulillah saya saat itu bisa menduduki ranking 3, peringkat 3. Peringkat 1 itu adalah almarhum Pak Joko Santoso. Jadi dulu yang juga sempat sebagai kepala dinas itu peringkat ke-1. Saya masih ingat itu karena itu berkesan bagi saya ya. Iya. Jadi peringkat kedua itu Bapak Sukarno, dulu kepala SMP 3 Magetan, Pak Ustadz itu ya. Yang nomor 3 saya, nomor 4 itu almarhum Pak Hardi ya, dari Poncol. Nomor 5 itu Pak Lantuy yang saat ini menjadi kepala SMA Negeri 4 Magetan. Kemudian nomor 6 itu Pak Haji Sumino yang dulu ketua Muhammadiyah ya. Ini sekarang juga sudah purna. Kemudian nomor 7 itu Pak Edi Siswanto, ya rumahnya Madun, kan juga sudah purna, ya. Sehingga saat itu, ya atau sampai saat ini, kami tinggal berdua dengan Pak Lantuy yang masih aktif ya. Jadi, lah saya bulan ini sudah selesai, bulan 1 April ini, soalnya nanti Pak Lantuy juga nggak lama, mungkin tinggal 2 bulan lagi juga sudah purna tugas. Detik-detik menuju purna tugas. Ya kita syukuri. Iya. Bapak tadi menceritakan perjalanan karir yang terbilang cepat dan lancar Bapak di usia muda sudah bersaing berkompetisi sebagai kepala sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, dari perjalanan karir yang Bapak ceritakan tadi, menurut Bapak pencapaian-pencapaian yang mungkin ada momen khusus yang sangat berkesan itu yang mungkin bisa diceritakan Bapak? Iya, iya itu ya. Ya tentunya mesti ada Mir ya, hal-hal yang apa ya, yang menjadi kesan selama melaksanakan tugas itu berarti ya. Jadi kesan saya berarti yang pertama yaitu yang paling berkesan ya tugas saya, yaitu saya dulu sebenarnya memang takut untuk ngomong, itu takut udah dulu. Jadi saya dulu apa ya, untuk menyampaikan sambutan public speakingnya ya, itu saya agak ragu tuh ya dulu ya. Memang ya biasanya ngomong ngomong lapangan ya, tapi ya tidak, untuk public speaking saya masih lemah lah saat itu ya, sehingga saat itu kami hanya berusaha semaksimal mungkin aja Mbak
Fitri ya, dalam melaksanakan tugas-tugas itu ya, kami prinsip saya jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan, jangan sampai saya mengecewakan orang yang telah memberi amanah kepada saya. Itu arti, sehingga saya ya tentunya itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan kejujuran ya. Ya, sehingga sampai saya menjabat kepala sekolah itu 22 tahun 3 bulan. Juga paling lama. Paling lama. Ya, saya belum pernah berarti untuk memakai guru Gitu bapaknya. itu enggak pernah. Ya, apalagi di depan umum ya. Saya mesti pendekatan. Kalau ada guru yang melakukan kesalahan, anak pun kalau melakukan kesalahan, saya tidak pernah menegur di tempat umum. Mesti saya panggil. Ya, sebaiknya gini itu bagus. Sehingga saya enggak kelihatan enggak pernah marah di hadapan teman-teman, di hadapan anak-anak ya. Dan yang paling berkesan bagi ya, saat saya pindah tugas ke sekolah lain. Yang paling kesan itu. Saat saya pindah tugas ke sekolah lain, saya tuh saat pamitan dengan anak-anak, saya tuh mesti nggak bisa ngomong, mesti nangis. Dengan guru itu biasa, enggak. Ya, karena saya sangat dekat dengan anak, Mbak Widya. Apalagi melihat anak-anak yang masih polos-polos gitu, butuh pembimbingan, ya, perlu menyiapkan masa depan, enggak gitu ya. Jadi saya lihat anak kayak gitu. Saya pernah waktu tugas di Mutarnat itu sampai nangis itu nggak bisa ngomong saya pamitan dengan anak-anak itu. Ya, itu ingat duluan saya berarti ya. Jadi saya dulu kayak gitu, polos, anak kayak ya itu. Yaitu anak yang masih berharap untuk masa depannya lebih baik lagi gitu. Jadi momen-momen yang sangat yaitu saat saya pindah ke sekolah lain ya, saya saat pamitan dengan anak. Dengan guru, dengan enggak sudah biasa. Iya. Kalau dengan anak saya paling enggak bisa, Pak. Mesti nangis. Iya, Bapak. Iya. Yang jadi penasaran saya tadi, pelantikan kepala sekolah pertama tadi di SMP. Oh iya, saya diangkat sebagai kepala sekolah itu tepatnya tanggal 6 Januari tahun 2004. Ya, di SMP. Saya tugas pertama itu di SMP 3 Panean, yang saat ini karena pemekaran wilayah kecamatan diubah menjadi SMP 2 Panean di Jabung. Ya, di sana itu adalah kurang lebih 16 bulan. Tapi saat itu Mbak Fitri, sekolah-sekolah itu tidak ada yang kekurangan siswa. Ya, tidak ada yang kekurangan siswa. Dulu bahkan bingung gimana untuk menolaknya. Oh begitu bapaknya. Iya. Ya, dulu masih eksis betul ya. Kita nggak tahu ya, kok akhir-akhir ini karena banyaknya persaingan mungkin ya, sehingga untuk sekolah yang umum kita agak kendor gini. Penurunan. Ya, kemudian dari SMP 3 Panean, ya sekarang SMP 2 Panean, saya dipindahkan di SMP 2 Mospati. Ya, ini kurang lebih 5 tahun. Yang membanggakan di sana Mbak Fitri selama 5 tahun di Mospati 2. Saat itu saya datang tahun 2005 ya, di Mospati 2 itu sekolahnya itu karena bekas ST, jadi kayak tidak layak untuk ditempati yang sekolah. Begitu. Jadi ventilasinya juga sangat kurang sekali ya, sehingga saat itu ya kami dengan teman-teman itu berjuang untuk mencarikan bantuan, karena bantuan dulu mohon maaf ini apa ya, kita bisa ke pusat, bisa ke provinsi, bisa ke daerah, bisa lewat komite sekolah yaitu. Jadi dulu agak agak mudah untuk mencarikan. Ya, yang penting penggunaannya jelas, proposal jelas, itu akan mudah. Ya, sehingga dulu sekolah yang semula kurang layak dipakai selama 5 tahun di sana, SMP 2 Mospati itu saya bisa menambah 17 rombel lantai 2 semuanya. Luar biasa. Ya, itu semua yang belajar juga teman-teman saya tidak pernah belanja. Bahkan sempat saat saya mendapatkan bantuan dosen dari pusat, ya itu waktu ada Monef pelaksanaannya,
itu bangga dengan pekerjaannya, mulai pembesiannya, ya, kemudian adonan luluhnya dan sebagainya, sangat seneng. Akhirnya beliau menawarkan lagi, Pak, ini masih ada dana, mau nggak menerima? Siap Pak, itu ada. Jadi bisa lantai 2 semua. Betul, Ya itu, luar ya itu. biasa. Kemudian di sana 5 tahun, saya pindah di SMP 1 Lembian, ya di sana Kembali 6 lagi. tahun, ya. Ya, Jadi kembali ya, lagi. kadang gini Mbak ya, kadang teman-teman wah itu naik kembali ke asalnya, apa ya, istilahnya tidak begitu dihargai oleh Karena teman-teman sesama guru ya, teman, karena gitu. dulu sudah mohon maaf ya, hai gitu Gitu ya. ya. Tapi ya kalau prinsip saya Mbak, kita itu dihargai orang atau tidak, Ya. itu tinggal perilaku kita, tinggal ucapan kita, perilaku kita, sikap kita, itu Pak. Jadi insya Allah kalau kita lebih baik pada orang lain pun juga akan Tetap menghormati kepada kita. betul. Jadi alhamdulillah saya di sana juga yang semula itu hai yo ya tidak ada Pak. Jadi ada semacam ada antara atasan dan bawahan itu tetap ada jarak dalam hal apa sopan santun gitu Pak. Walaupun dulu teman main, teman makan sama ya, Tapi tetap nyaman. iya gitu, Pak. tetap nyaman. Tetap nyaman. Ya. Nah yang di sana prestasi yang saya dapat itu waktu itu karena saya ya apa ya dulu sekolah belum sekolah Adiwiyata ya. Ini bola voli ya untuk maju di tingkat provinsi ya. 2SN dulu. Betul. Gitu, Setelah ya. dari Lembian 1, Terus Lembian 1 pindah di Nguntoronadi 1 di sana 3,5 tahun. Sebenarnya saya di sana sudah nyaman berarti di Nguntoronadi karena dekat ya. ya, Dekat dengan ya. rumah Iya. Jadi jalan nggak sampai 2 menit ya, saya sudah Begitu. sampai di sekolah ya. Dan di SMP Nguntoronadi itu memang terkenal dengan seni ya. Jadi dengan seninya jadi apa ya, hiasan-hiasan itu luar biasa Mbak. Jadi kami di sana punya galeri seni. Oh, begitu, Pak. Jadi tempat menampilkan hasil karya anak-anak maupun guru itu luar biasa Mbak. Jadi 2 kelas ada itu. Itu memang isinya ya galeri seni semua hasil karya anak. Luar biasa. Iya. Kemudian dari sana saya pindah di SMP 3 Maspati. Di sana selama 4 tahun, berarti 4 tahun setengah di sana. Ya, kemudian tepatnya tahun 2023 bulan Juli saya ditugaskan ditambah tugas tambahan PLT di SMP 1 Kawedanan ini. Ya, sehingga tanggal 1 Juli 2023 saya PLT, tanggal 17-nya ada penetapan definitif. Jadi saya tetap ditugaskan di SMP 1 Kawedanan ini tepatnya mulai Juli 2023 sampai dengan 1 April 2025. Jadi alhamdulillah Mbak Putri, ini adalah masa-masa akhir saya. Saya cukup senang ya dengan hasil yang kami dapat. Kami berusaha ya untuk melaksanakan amanah kerja dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya ya. Namun demikian yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan. Jadi selama 1,5 tahun di sini ya di SMP 1 Kawedanan ini yang bisa saya dapatkan prestasinya yaitu yang pertama kami bisa meningkatkan SMP 1 Kawedanan ini dari sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten menjadi tingkat provinsi. Ya, tahun 2004 menjadi Adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian selain itu kegiatan olimpiade. Jadi baik OSN, O2SN, FLS2N, ya SMP 1 Kawedanan juga mendapatkan juara umum. Ya tuh. Terus yang ketiga, kami bisa mewujudkan SMP Negeri 1 Kawedanan ini adalah sebagai sekolah ketahanan pangan dan jajanan anak sekolah PEJAS. Itu penetapannya itu dilaksanakan oleh
Badan Pengawasan Obat dan Makanan dari Provinsi Jawa Timur. Luar Jadi kita biasa. sudah mendapatkan sertifikat halal Mbak Putri ya. Yes. Jadi sekolah dengan ketahanan pangan dan jajanan anak sekolah. Gitu. Jadi itu kan Mbak Putri, petugasnya ke sini dari Surabaya itu jajan anak itu di lab semuanya. Diuji Pak. Iya, diuji lab semua jenis jajanan. Ya, alhamdulillah itu dinyatakan sehat semuanya. Sehat semua. Ya, jadi layak untuk di konsumsi ya, ya. Kemudian ya saya kasih hanya terus ini Mbak Putri ya, tahun 2025 kemarin beberapa anak mengikuti kejuaraan pencaksilat. Ini ada 4 anak yang bisa mendapatkan medali emas untuk kejuaraan pencaksilat ya, medali emas ya. Jadi medali peraknya 4 anak juga, perunggunya 2 anak ya, dan juga kejuaraan KKT tingkat provinsi ya. Kemarin ada 2 anak yang mendapatkan medali emas. Itu dilaksanakan tanggal bulan Januari tahun 2025 ini Mbak Putri. Luar biasa atas prestasinya Bapak. Mohon izin Bapak, ini saya juga pingin nih di jalan-jalan di SMP 1 Kawajanan seperti apa sambil kita ngobrol gitu Pak. Boleh nggih? Iya. Monggo. Pak, obrolan kita lanjutkan Bapak dari perjuangan dan perjalanan karir Bapak yang luar biasa tadi. Ini saya ingin tahu Bapak, inspirasi terbesar dalam hidup ataupun karir Pak Ismadi ini bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih Mbak. Itu ya, yang menjadikan saya lebih semangat berarti ya untuk mencapai cita-citanya itu karena saya menginspirasi dari orang tua saya. Jadi bapak dan ibu saya. Jadi bagaimana perjuangan beliau tanpa kenal lelah ya untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Orang tua saya sangat-sangat mengharapkan kehidupan saya lebih baik daripada kehidupan beliau juga. Jadi alhamdulillah Mbak, karena dari kehidupan beliau dulu yang sudah saya sampaikan itu memang sangat-sangat karena miskin aja Mbak ya, kehidupan miskin. Jadi yang menjadi penyesalan saya ini adalah saat saya nun sewu bisa makan, bisa agak kecukupan ya, tapi justru orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal dunia. Jadi saya belum bisa balas budi, belum bisa berbuat apa-apa menyenangkan bapak dan ibu saya, belum sempat. Itu beliau sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sudah bersyukur sekali Mbak, karena berkat dukungan orang tua saya, berkat doa orang tua saya, berkat perjuangan orang tua saya bisa sukses, bisa menikmati kehidupan seperti ini.
Ya itu. Mungkin ada pesan orang tua yang mungkin masih Bapak ingat, itu mungkin Bapak Ya, ada. ya itu ada Mbak ya. Jadi sampai saat ini Mbak ya. Jadi orang tua itu utamanya ibu ya. Kalau dulu kan saya manggilnya tidak ibu, simbok Mbak ya. Simbok. Simbok ya. Jadi ibu ya itu pesen wanti-wanti dengan saya ya, nek iso dadi wong sabar, ojo sampai nesu Hmm. ke siapapun dalam keadaan apapun. Karena nanti kalau sudah ya beliau betul Mbak ya, sebab apa? Orang itu kalau sudah marah itu akan diikuti oleh syaitan. Ya, jadi oh jadi wong sing sabar hanya itu Mbak sampai saat ini. Bahkan saya dulu ya tadi belum saya sampaikan juga waktu pulang cari rumput yang saya makan aja makanan seadanya Mbak. Ya bahkan waktu pulang nggak ada makanan, adanya nasi tok, saya kembali ke sawah lagi untuk mencari krokot. Krokot tahu? Krokot tuh Untuk makanan sayuran. jangkrik tuh, Oh ya. ya itu akhirnya ya itu untuk lauk, Untuk dikelem itu. Sampai segitunya Mbak, sampai segitunya. Jadi makanya dari pengalaman kayak gitu ya, jadi karena saya sudah merasakan pahit getirnya kehidupan ya, jadi memang orang sabar itu memang sangat sangat diperlukan Mbak. Insya Allah nanti kalau kita bisa aja semua akan mengikuti kok, akan mengikuti semuanya. Jadi ya itu tadi, kita kasihan kalau ada anak yang apa ya, teman-temannya bisa gini-gini terus anak itu nggak bisa, itu saya ikut nangis karena tahu kehidupan Teringat, saya dulu teringat kayak masa apa, lalu. Iya, ya. Betul. Iya. Bisa dibilang Pak Ismadi itu benar-benar menerapkan pesan dari orang tua, yaitu bersikap sabar, dan Pak Ismadi luar biasa. Iya. Saya melihat penjenengan itu luar biasa Iya, kesabarannya, terima kasih. patut diacungi jempol, Iya. dan memang benar-benar itu membawa kesuksesan Kesan, kepada kehidupan Pak Ismadi. Nah, Pak Ismadi, dari semua yang diceritakan itu tadi, Bapak, ini saya ganti minta tips atau apa ya, pesan-pesan untuk saya di yang kaula muda, dari kepala sekolah yang masih muda-muda, kemudian mungkin para pemirsa, dari guru, dari karyawan, dan juga mungkin dari siswa-siswa, mungkin pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan itu, monggo silakan. Terima kasih Mbak Ugi ya. Jadi ya kalau saya dulu ya, ini adalah berdasarkan pengalaman saja gitu ya. Kalau saya ini setiap tugas yang saya terima, ini baik senang atau tidak senang, ya, ini tetap diterima dengan ikhlas. Ya, kita melaksanakan tugas dengan ikhlas, dengan jujur, dengan semangat, tanggung jawab, ya, itu insya Allah nanti semuanya akan dipermudah juga. Kemudian juga untuk teman-teman kepala sekolah, mungkin Bapak Ibu guru, untuk anak-anak mungkin ya. Jadi untuk saya acungi hebat dengan kepala sekolah di Magetan yang baru-baru ini, semua dari guru penggega, itu luar biasa betul, ya luar biasa betul. Ya ilmunya, IT-nya, kedisiplinannya, ya jadi luar biasa. Gagasannya juga, bukan ide-idenya luar biasa sekali. Jadi mohon nanti kepada teman-teman ya, jangan pelit untuk berbagi ilmu, bagi pengetahuan, tolong kerjasama yang baik, saling membantu, saling mengisi, kita kerja yang baik. Ya, kita yang menilai kita kerja bukan teman kita, bukan bawahan kita, tapi atasan kita. Tetaplah kita berbuat yang melaksanakan tugas yang terbaik. Ya, berbagi ilmu ya. Kemarin banyak teman-teman yang guru penggega yang sudah menjadi narasumber ya. Waktu kegiatan seminar di Magetan itu luas sekali. Jadi menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain ya untuk bisa ya menjadi guru mereka. Ya sayangnya ini sudah ditutup lah ya kemungkinan ya, kelihatannya nanti akan ganti yang lain ya. Sekali lagi ya mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya ya, dan juga dipermudah
ya teman-teman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak usah kita gayuh yang sana yang sini, insya Allah pimpinan kita yang akan memikirkan kita. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik, kita menjalankan tugas dengan baik, ya nanti imbalan itu yang sudah dari sana, Pak. Jadi kita tidak usah sana nanti ingin ke sana, tidak usah. Saya mengalir saja, gitu. ya. Aku tidak konois manut, jadikan gini manut, nganut itu aja. Yang penting kita laksanakan dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, hanya itu, Pak. Betul. Ya, Terima kasih Bapak. ya. Itu juga merupakan nasihat bagi Ya, kita ya, semua. Baik Bapak, ini di detik-detik memasuki purna tugas Ya, 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 Pak. Jadi bulan April, 1 April. Ya. 1 April Ya. Bapak sudah off. Ya, Berarti untuk Maret ini full. Ya. Dan saya hanya bisa mendoakan Pak Ismadi selamat. Bapak telah lulus kumlot Ya, Bapak terima kasih. sebagai purna Terima tugas, kasih. dan saya mendoakan semoga Bapak Ismadi selalu sehat, Amin, amin. bahagia, Amin. dan selalu menginspirasi bagi Amin. kami kaum muda ini agar lebih sukses ke depannya, agar bersemangat untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Dan saya doakan juga Bapak Ismadi selalu berbahagia bersama keluarga, Ya, amin, cucu-cucunya amin. Ya, Bapak, ya. sehingga Bapak menikmati masa purna itu dengan bahagia dan Ya, gembira amin. begitu. Ya. Baik. Dan untuk sebagai penutup nih Bapak obrolan kita ini, mohon dari Pak Ismadi menyampaikan closing statement Bapak. Iya, ya. Inji. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Putri ya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan Pak KPU Desa, ya, tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang baik, karena tidak ada hal yang mudah dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itu artinya tidak ada hal yang mudah, itu kita jangan memudahkan atau menyepelekan, itu apa bahasa meremehkan ya. Kita jangan sampai meremehkan suatu pekerjaan atau tugas walaupun itu mudah, ya, dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, ya. Ini tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai yang terbaik, asalkan ada kemauan, ada usaha, dan ada doa. Itu, ya. Dan terima kasih kepada pemirsa semuanya, kepada Mas Erwin utamanya, ya, Bu Fitri yang sudah berkenan, ya, mau hujan tadi ya di SMP 1 Kabupaten. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang berkah, diberikan rezeki yang barokah, ya, sehingga nanti bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya. Semua tujuannya adalah untuk magetan terdepan. Sukses, teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih luar biasa obrolan yang syarat makna dengan beliau Bapak Ismadi yang menuju detik-detik memasuki masa purna tugas di bulan April ini. Dan untuk itu sampai ketemu lagi di acara yang sama di podcast MKKS di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.